Halo, ketemu lagi di channel kita di SnapperFX Community. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini tentang NFP nanti malam, rilis data ketenagakerjaan Amerika ini berdampak pada seluruh pair yang korelasi dengan USD. Jadi sebelum kita lanjut, saya infoin kepada kalian, kita dari SnapperFX ada kasih signal gratis. Jika itu sesuai dengan analisa kalian bisa pakai. Kalau tidak sesuai bisa jadikan referensi. Kita share di grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Dan grup ini bersifat satu arah, tidak ada aktivitas lainnya di grup kita, hanya untuk kita kasih signal aja. Dan untuk informasi seputar SnapperFX, kalian bisa hubungi saya. Oke, mungkin itu aja seluruh informasi di SnapperFX, kalian bisa cek di deskripsi ya. Langsung aja kita masuk ke gold di XAU USD. Di H4 tadi pagi ini ada satu pergerakan yang lumayan menarik, terjadi lonjakan harga. Kita coba turun ke time frame H1. Di sini kita lihat terjadi lonjakan harga sampai area resisten ya di 1950 ya, 1950, dan dibanting kembali sampai 1929.67 ya. Jadi ini satu gejolak market. Kita masih melihat ini sebagai efek daripada perang Rusia dan Ukraina ya. Jadi para investor lebih mengamankan asetnya daripada membeli mata uang seperti itu. Jadi salah satunya di investasi emas. Oke. Jadi kalau gold ini kita lihat di H1 dia ada satu pola ya, satu pola. Kalau kita lihat di H1 ini dia ada satu pola ascending triangle ya di sini di H1. Jadi ini masih berpotensi untuk kita jaga di area support maupun resisten daripada trend line ini. Dan kita coba cek ke DXY indeks dolar. Di sini ada beberapa gap ya, di area 97.391, tadi pagi juga di 97.752 sampai 97.829 ya. Di sini ada gap, dan kalau kita lihat skenarionya ini kemungkinan bisa terjadi penutupan gap. Tapi kalau kita lihat juga dari chart yang ada di sini, dia dalam area channel ya, channel bullish, dan kita masih menjaga area 98136 dan di area support juga di 97765 ya. Tapi kita abaikan dulu tentang gap ini. Kita masuk ke fundamental untuk NFP di jam 8.30 nanti malam. Kalau kita lihat dari forecast, para analis menyimpulkan ini akan terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian. Forecastnya di 407.000. Di data bulan lalu di Februari dia di 467.000 ya, tenaga kerja di luar sektor pertanian. Kita lihat terlebih dahulu di sini. Oke, di forecast di Februari terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja. Di Januari di bawah daripada forecast, di Desember di bawah pada forecast, November ini ada di data 5 bulan terakhir ya. Data 5 bulan terakhir kita coba lihat rating pengangguran
rating pengangguran ini terjadi kenaikan ya di bulan Februari di 4,0%. Yang patut kita waspadai ya situasi seperti ini ya. Jadi situasi seperti ini bisa jadi gejolak market sideway, dan sideway-nya ini bisa dikatakan hampir lumayan lebar juga ya. Kalau di NFP itu range harganya di 200 sampai 250 pips. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita bisa tunggu kalau hasil datanya ini tidak terjadi mix seperti ini di 4,0, rating penganggurannya naik tapi tenaga kerjanya juga naik. Nah, ini terjadi mix data. Tapi kalau misalnya rating penganggurannya dia turun, tenaga kerjanya dia naik, berarti terjadi penguatan kepada indeks dolar ya. DXY terjadi penguatan, dan kalau korelasi USD untuk gold di XAUUSD itu berpotensi untuk terjadi penurunan. Oke. Tapi kalau misalnya rating penganggurannya menurun dan tenaga kerjanya naik seperti itu ya, itu untuk DXY dia terjadi kenaikan ya. Tapi kalau misalnya rating penganggurannya meningkat dan tenaga kerjanya dia menurun, ini dampak untuk gold dia terjadi kenaikan ya. Jadi tenaga kerjanya berkurang daripada 400,7 ini, seandainya berada di 400.000 dan rating penganggurannya ini berada di 4.0 lagi, kemungkinan itu bisa terjadi kenaikan harga gold ya, seperti itu. Jadi kita kembali lagi di XAUUSD. Jadi kalau kita lihat untuk situasi gold ini sebenarnya dalam fase fundamental yang terlalu berdampak. Kalau kita lihat dari NFP ini kemungkinan akan terjadi penurunan ya. Jadi skenario-nya kita lihat dari ascending triangle ini bisa jadi seperti ini ya. Jadi dia break. Oke, kita lihat di sini ada area support. Dan dia retest. Ini lanjut turun ya, seperti itu. Jadi di sini di H4 ya, ada support trend line di H4 ya. Jadi alangkah baiknya kita bisa menunggu untuk peluang. Untuk ini disclaimer ya. Jadi buat kalian ini disclaimer. Kalau sesuai bisa kalian ambil. Kalau tidak sesuai ya bisa diabaikan ya. Jadi kita tunggu dia break dan retest, dan kita coba cari peluang sell seperti itu ya. Jadi ini karena dampak daripada invasi Rusia ke Ukraina ya, makanya harga naik. Dan untuk lebih pastinya kita bisa tunggu untuk rilis datanya seperti apa di 8.30. Jadi kalau dari SnapperFX kita masih melihat ini dalam fase sideways sebenarnya, seperti itu ya. Jadi kecuali dia berhasil break daripada resistance trend line. Di sini ada 1, 2, 3 kali ya tertahan harga di resistance trend line. Jadi ini untuk potensi untuk di break itu kemungkinan bisa lebih kecil ya. Jadi kita masih menunggu wait and see untuk di area 19.22 dan kita bisa tunggu dia retest dan oke, mungkin itu aja analisa kita kali ini. Semoga ini bisa membantu kalian. Harap tetap gunakan stop loss ya, stop loss ideal yang nyamannya seperti apa, dan sesuaikan lot dengan modal kalian, balance kalian masing-masing ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke rekan-rekan yang lain supaya bisa lebih bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam profit konsisten.